Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu setia mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaat. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi tentang kisah wali yang namanya tertulis di Lauh Mahfuz sebagai penghuni neraka. Saudaraku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasyawud yang bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau dalam kalangan tokoh tasyawud termasuk ulama kelas atas, wali min aulillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauh Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal itu tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabah. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitu? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauh Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah gimana pun engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian malaikat kembali ke Lauh Mahfuz dan dilihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira, baru saja aku lihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi, malaikat surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahun. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu. Kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju ke tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun, agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar, sebab engkau bohongi ibumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz Ad-Dabah
di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita renungkan sejenak. Padahal beliau hanya pura-pura tidur. Lalu bagaimana yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasang wajahnya kepada ibunya? Yang mengeraskan suaranya di depan ibunya, yang sampai tidak memberi nafkah, dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya. Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan remehkan dosa kecil, dikhawatirkan di situ ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik padanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.